pandai-pandailah diri dalam pada saat kamu jadi sesuatu. Pesan saya kemarin juga sama orang Mata, kamu pandai-pandai diri pada saat sekarang kamu dielulukan republik ini. Kamu akan terus seperti ini? Kagak. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my god. Mas, Ya. masih ingat Kidnap nggak, Mas? Kidnap masih sekarang berjalan. Kemarin kan sudah bikin album yang baru, udah selesai dan udah rilis. Berarti itu album yang kedua ya. Jadi satu vakumnya bertahun-tahun. Tahun baru keluarin lagu. Cuman memang kan posisinya dalam keadaan yang seperti ini. Tapi memang berkarya ya mau dikeluarin kapan aja itu karya. Mau perjalanan sejarah hidup. Iya, Mas Anang ini kan akhirnya lebih dikenal sebagai solis ya. Ya. Nyanyi solo dengan banyak karya, lalu akhirnya duet dengan Kade. Tapi padahal sebetulnya Mas Anang tuh punya band yang keren banget zaman itu. Yang menurut aku tuh itu band bagus. band bagus banget. Dewa belum punya musik kayak gitu. Ya. Protonema belum, tapi Belum Kidnap Gigi, udah. Belum. ada yang kayak Kidnap. Belum, itu zaman itu Kidnap tuh modern banget. Modern sekali. Modern banget, Mas. Nah, pengen cerita lagi dikit, Mas, tentang Kidnap itu. Kenapa sih waktu itu Kidnap dengan single Biru itu tiba-tiba vakum dan panjang banget? Iya, memang behind-nya adalah memang waktu itu ada hal yang memang aku harus keluar karena aku tetap bersuruh kalir, anak-anak harus terus berkarya, dan itu nggak bisa kan Anang bersuruh karir karena udah punya komitmen dengan albumnya. Kidnap juga harus berjalan, kan nggak mungkin. Masa tahu besok keluar bareng Cigreng gitu. Terus Solo sama grup teman-teman. Makanya kenyataan kemarin harus begitu, itu kenyataannya. itu pilihan Mas Anang ya, Pak? Pilihan bareng-bareng bahwa kenyataannya bahwa harus pisah dulu untuk masing-masing. Dan sempat Kidnap udah almarhum Teguh jadi vokalis waktu itu menggantikan Anang. Dia pernah bikin beberapa demo dan aku didengerin. Tapi akhirnya nggak berjalan juga dan sampai almarhum Teguh wafat. Itu pun proyeknya akhirnya, makanya di album yang kedua kemarin itu ada beberapa lagu ciptaan Teguh masih ada, dan cara bernyanyinya pun aku ikutin gaya Teguh masih ada. Jadi ya berlanjut sekarang. Ya cuman berlanjut sekarangnya dalam keadaan yang kayak begini. Waktu itu kan kita udah merencanakan mau bikin tour ke kafe-kafe seluruh Indonesia. Iya. Dengan harga murah. Yang penting kita bisa jalan, yang penting kita bisa tampil, yang penting kita terus mengeksplor diri kita dengan umur begini, tetap berkarya. Tapi kan nggak bisa waktu itu karena pandemi. Akhirnya banyak rencana yang harus digeser. Akhirnya ya kenyataannya album Kidnap yang kedua ya keluar di market begitu saja. Nggak bisa dipaksakan dipromosikan model lain. Sayang banget ya. Kan memang Kidnap sendirian, nggak pernah lewat nggak lewat distribusi yang umum. Dia memang tetap independent artis dengan cara kita sendiri. Kita jualan lewat website sama jualan lewat Instagram, sosial media, kayak begitu aja. Memang Dari dulu emang begitu, memang Indie. independen, nggak mau hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Bikin musiknya nggak mau diatur. Kidnap itu kebebasan berkarya betul. Jadi nggak ada yang atur karya lagu Kidnap harus begini, nggak ada. Kidnap itu selalu mengalir di studio seperti itu. sayang banget gak sih, Mas? Kidnap itu. Oh sayang kalau dari cara bermusiknya teman-teman dan bertemunya teman-teman dari background musik yang berbeda-beda tersebut jadi satu, itu memang sayang, sangat sayang. Cuman ya Mas Anang nyesel. bukan nyesel. Memang pilihan kita berkarya. Kidnap itu dari dulu maunya begini. Memang kita mau diambil perusahaan apapun waktu itu kan nggak mau. Kidnap maunya begini. Jadi kita masih punya kepercayaan diri bahwa pokoknya lagu enak pasti diminatin. Buktinya soalnya dulu juga Biru itu tidak terlalu dipromosikan gila-gila juga, cuma ada di TVRI.
Zaman itu kan cuma di TVRI biru itu video. Tapi karena emang enak, Ya jadi makanya lagu yang sekarang juga begitu juga dengan sosial media yang memang kita punya, ya semampu kita aja menjalankan album tersebut gitu. Ya kalau memang kebetulan juga keadaan kayak begini jadi nggak bisa luar biasa. Tapi kita menyerang enggak, kita menyesal enggak juga karena pilihan. Artinya bahwa kita kan tetap berkarya lagi. Nanti momennya kapan? Ya kapan-kapan bisa aja. Jadi dalam berkarya itu nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan umur, kapan saja, di mana saja, dan maunya kapan, dengan cara apapun silakan saja. Dan menyampaikan karya ke publik terserah kita juga. ya artinya kalau saat ini Mas Anang mulai fokus lagi ke Kidnap, solo karirnya Mas Anang sendiri, jadi Kan solo karirku sebetulnya juga mati segan hidup tak mau juga karena memang lebih banyak permintaan terjadi itu justru di duetnya dengan Ashanty. Karena masih ada beberapa undangan nanti di 2 bulan depan itu beberapa pertunjukan kita main di pernikahan. artinya duet dengan Ashanty ini kurang lebih sama nggak dengan ketika Anang duet dengan KD? Iya sama aja. Sama ya? Sama. Minat masyarakat minatnya terhadap duet sama. Sama. Ya mungkin itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari karya-karyanya Anang. Memang kan itu kan semua lagu-lagunya aku paling mendominasi. Dari 100% aku bilang 95% memang laguku kan, karena aku juga nyanyi lagu orang kan. Dan apa ya memang yang sekarang juga umuran-umuranku kan memang umuran yang udah dewasa semua. Jadi yang punya kenangan dengan lagu duet-duetku yang lama pasti masih mengharapkan untuk masih Anang nyanyi nggak, masih Anang ya udah kalau kita apa-apa ya undang aja. Kenapa? Ya mungkin untuk momen-momen kayak begitu memang lagu-lagu duetku dulu itu memang mendominasi di pasar musik Indonesia. Karena memang duet. Dan pasar terbesarnya itu acara kawinan Mas. Kawinan itu memang selalu diundang. Jadi setiap ada orang kawin itu kadang-kadang ngundang kita. Kayak kemarin ada beberapa undangan kadang-kadang memang kita di luar negeri atau gimana kan. Oh iya, aku baru ingat salam dari ponakan aku yang Mas Anang datang ke Palu di kawinan CTV. Dia udah punya 2 anak Mas. Mas Anang nyanyi sama Mbak Santi ya. Kalau itu ada pasarnya sampai hari ini. Sampai hari ini ada pasarnya Mas? Ada, kan kayak laguku yang baru terakhir kemarin, lagu untuk melepas Aurel dari keluarga itu kan, itu pun diterima baik di YouTube kan, sudah hampir 5-6 juta. Ya tinggi banget. Ya. Bagus kan, kemarin sampai trending, masuk ke trending terbaik hampir 2 minggu. Jadi itu makanya karya Anang itu kan kalau ada tanda sejarah itu pasti dalam perjalanan rumah tanggaku pasti aku bikin dengan tanda itu bagian keniscayaan di era digital ini. Di era digital itu keniscayaan, karena juga sama sebetulnya ya, bahwa semakin umur ada yang dari hampir sebagian karya, semakin umur pun daya juang kita, daya karya kita dan seterusnya, peminat kita pun sudah tergantikan, pasar pun berubah, segalanya pun berubah. Hal itu pun juga mempengaruhi kenapa akhirnya turun tensinya, bahwa orang-orang lama digantikan dengan yang baru. Ini keniscayaan. Jadi aku bicara tentang hal tersebut itu sunatullahnya. Anang digantikan oleh penerusnya. Itu udah sunatullah. Itu sunatullah. Jadi nggak perlu harus pakai Dani. Dulu semua lagu Dani tahun 2000-an sampai tahun 2000 sebelum dia masuk penjara kemarin, semua lagu Dani mendominasi publik. Semenjak dia punya peristiwa dia harus gone. Sampai hari ini dia mau nyiptain lagu apa nggak didengar juga. Itu lumrah saja. Sunatullah itu. Itu sunatullah. Hal yang lumrah saja. Nggak ada yang aneh dari perjalanan siklus hidup itu. Kan sudah memang berputar. Kadang ada di atas, ada di bawah. Kenapa harus dipertanyakan hal itu, untuk didiskusikan? Nggak ada. Dan kita dalam hidup udah dikasih bukunya dan passwordnya untuk menghadapi kenyataan itu. Dengan kondisi itu, apa yang kita lakukan? Makanya di situ kalau kita bekerja di ranah kreatif itu sangat bebas dan luas dan enggak berlimit. Ya makanya terus akhirnya kok Anang toto jadi jualan kue. Apa salahnya dari jualan kue?
Oh, tahu-tahu anak jualan ayam, apa salah jadi jualan ayam? Pak Nanang tahu begini, tahu begitu. Nah, itu hal yang memang harus kita kerjakan. Bahwa kita cuma disuruh survival hidup dengan jalan halal. Terus kalau kita seniman musik terus kita nggak boleh main tiktokan terus gitu alay amat, ya urusannya apa? Orang gue cari duit juga halal, gue butuh makan. Aku rasa korelasi itu sama dengan pertanyaan tersebut. Apakah kita mandek pada saat kita harus tergantikan? Apakah kita harus pada saat kita digantikan oleh perjalanan waktu? Apakah kita harus ikut tergerus atau kita survival? Kalau kata Tuhan nggak boleh mundur, apalagi di dalam pengkaryaan. Pengkaryaan itu nggak mengenal umur. Jadi lu berkarya aja. Nggak usah kepengaruh dengan... Nggak pengaruh meskipun ada orang-orang hebat yang muncul lebih muda, lebih cantik, lebih ganteng, lebih keren dan seterusnya. Karya itu ya karya. Itu udah keniscayaan, ada pengganti, Iya, itu ada udah orang baru. hal yang lumrah terjadi. Ini nggak usah kaget, nggak usah didiskusikan kembali hal itu. Itu sunatullah. Jadi kalau kenyataannya itu bahwa ya udah, pandai-pandailah diri dalam pada saat kamu jadi sesuatu. Pesan saya kemarin juga sama orang mengata, kamu pandai-pandai diri pada saat sekarang kamu dielulukan republik ini. Kamu akan terus seperti ini, kagak. Kata siapa? Mas Anang ingetin itu Mas. Ngomong kemarin, keras ngomong ke mereka berdua. Kamu hari ini bisa begini, iya waktunya sekarang. Ya nikmatin dan atur hidupmu dengan baik itu. Karena kamu nanti akan mengalami masa yang harus tidak seperti ini. Penghasilan kamu sekarang 10.000, nanti bisa 1 rupiah penghasilan kamu. Yang dulu kamu kemana saja pakai karpet merah, nanti nggak ada karpetnya. Pertanyaan yang Musa hadapi, siap nggak kamu? Kamu akan ke sana? Iya pasti ke sana. Sama aja, kamu nanti hari ini cantik, cakep dan seterusnya. Nanti kamu akan masuk kafan. Iya masuk kafan. Mati kamu nanti. Dikubur di situ. Sama itu. Gak ada orang yang sekarang tahu-tahu hidup terus dari Hongkong. Gak ada. Kalau kita memberikan gambaran itu, ya udah nikmatin hari ini. Nanti kamu akan diganti lagi, digeser. Nanti akan ada orang yang lebih hebat dari Atta. Dan nanti ada sejoli yang perkawinannya di atas perkawinan Atta dan Aura. Entah siapa kita nggak tahu. I don't know. Tapi itu terjadi, iya terjadi. Pasti. Manusia itu selalu hidup maju. Dan guys, yang bicara Anang dengan segala pengalaman yang faktual. Anang menikah dengan Krisdayanti, superstar, diva, punya anak superstar, sekarang anak bantu superstar, istri superstar, ngalamin semuanya. Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Iya. Mas Anang lewatin semua, ngalamin. Jadi tahu persis bagaimana dunia selebritas ini naik turun. Iya, itu hal yang memang sudah kenyataan. Setiap pekerjaan ada begituannya. Memang itu sudah mewarnai dari setiap profesi. Limitednya di situ. Iya, memang di situ. Kayak Atta kemarin diributkan lah dengan berbagai hal karena ketenarannya. Aku bilang juga, Pak, hal kayak begitu hal yang lumrah. Karena orang telepon aku pada saat Atta digunjingkan dengan macam-macam peristiwa. Itu biasa. Kalau kamu pangkatnya tinggi ya begitu. Banyak orang yang mau ikut pangkat kamu itu dengan cara macam-macam. Kamu marah nggak? Gak usah. Ngapain marah? Kamu pusing nggak? Gak usah dipusingin. Malah bikin stres. Ngapain? Memang itulah artis. Nah kalau kamu nggak mau kayak begitu ya jangan jadi artis. Aku bilang, selesai nggak? Case close. Dia jangan diskusi lagi sama Pipi. Case close. Case close. Ya itulah jabatan kamu tinggi di publik. Konsekuensinya ya ini. Terus kagak mau begini, ya lu gak usah top. Bilang, selesai urusan. Bilang, iya ya Pia, iya.
Makanya semakin tinggi kamu jangan turun tensinya, minta kepada ilahi. That's the point. Ya, kalau kamu losing itu, kamu nggak punya pegangan. Selesai. Itu tadi, nggak punya pegangan. Terus itu kayak apa? Ya itu gimana kamu? Bagaimana kamu membangun dengan pencipta kamu itu? Memang di Al-Quran udah jelas cara-caranya, 5 waktunya ada, ininya ada. Itu silahkan kamu explore dengan segala keterbatasan kamu. Kenapa keterbatasan? Karena memang manusia adalah terbatas. Manusia itu tidak super power. Manusia itu terbatas kemampuannya. Kata siapa? Dia terus mau aneh-aneh gitu. Makanya Tuhan udah jauh-jauh hari, kamu kalau sholatnya pas pada saat ini nggak bisa, repel kesini ya, jadi kasih kemudahan banyak kan. Makanya dengan cara kamu lah, yang penting syariatnya benar, jalanin sebisanya udah. Allah itu maha tahu, belum ditulis maha, masa dipertanyakan? Ini terus bertanya, tapi nanti aku kalau gini-gini nanti ini bener nggak? Aurel, Bismillah. Nabi bilang niatnya kamu yang dicatat oleh Allah. Habis itu pasrahkan. Biar Allah nanti yang menentukan di ending semua ini. Udah. Caranya gimana ya kamu lah? Tentuin. Gimana? Bukan artinya tentu atau semena-mena saya jidat menentukan bagaimana gua dekat dengan Allah. Ya enggak gitu juga. Ada syariatnya, ada kata agama Islam ada syariat. Ikuti, jangan dilanggar. Habis itu terserah bagaimana. Alhamdulillah. Jadi Mas Anang sekarang Aurel pakai hijab. Iya. Apa yang Mas Anang bisa sampaikan? Lah, aku bilang itu bagus. Aku cuma bilang kalau kamu memang sudah nyaman, apapun yang men-trigger itu, faktanya kamu hari ini adalah punya imam. Itu fakta. Kamu punya imam yang men-trigger kamu begini dan kamu menjalankan ini. Kalau kamu nyaman, bismillah, jalani. Nggak sesuai dengan kamu, nggak sesuai dengan teman-teman, bismillah saja. Kamu ikut imam. Imam kamu, iya, tak senang kalau ikutin imam. Kamu ikut imam aja itu dicatat sudah malaikat. Sudah pahala tuh. Iya, itu kan terapis gitu. Kamu gimana? Jalanin. Pipi, ya, kamu nanya pipi ini nggak boleh ngasih pendapat, tahu nggak? Kok kamu nanya lagi? Nggak boleh. Kata siapa boleh? Nggak boleh. Lu masa lu nggak boleh dong? Lu kan dia imamnya kok. Mananya bapaknya lagi? Jadi emang Mas Anang ini didik Aurel ini sakit. Iya harus begitu. Aduh. Dalam hal-hal yang tertentu yang jadi semua ikut imammu kan? Ya tanya dulu. Malah kamu mau pergi ke rumah pipi saja, tanya suamimu dulu. Bang, aku mau ke rumah Bunda sama Pipi ya, ketemu adik-adik, diizinin enggak? Oh iya udah kamu kesana nanti aku susul. Ya jalan. Bang, aku kepingin kesana ya, Bunda Pipi lagi sakit. Oh enggak usah, jangan dulu, nunggu aku. Ya lu diam. Walaupun lagi sakit. Iya. Lu gimana sih? Izin suami itu penting loh. Imam. Lu gimana? Itu izin suami itu penting, nggak main-main, jangan main-main, bahaya tuh. Pada saat kamu menjalankan nggak nurutin suami, bahaya. Hi, hello, I am Budi Aceh. Oh my gigs.